Selamat pagi, Shalom Aleichem. Hari ini Selasa tanggal 26 Juli 2022. Bersama saya Vikaris Pendeta Eugene Marius Molang dari Gedung Gereja Gebuk Sion Madidir Ure mengajak Bapak Ibu Saudara untuk beribadah di pagi hari ini. Mari mempersiapkan kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan mengawali ibadah di saat ini, kita melakukan NNBT nomor 4, naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Sembah Dia yang di sorga, Allah yang Maha Kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Di saat ini ya Tuhan, patutlah kami menaikkan pujian dan syukur, berterima kasih kepadamu karena Engkau yang boleh menyertai bahkan menuntun kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami sebagai orang percaya tetap terus menikmati kasih, menikmati kebaikan, dan menikmati kemurahan Tuhan hari lepas hari. Ketika kami boleh ada dalam peristirahatan kami di sepanjang malam yang telah kami lewati, itu semua karena tuntunan Tuhan. Bahkan ketika kami boleh ada di hari yang baru ini, kami boleh menyambut hari pemberian Tuhan dalam keadaan diberkati. Itu semua karena tuntunan tangan kasih-Mu Tuhan. Maka di saat ini kami sebagai orang percaya yang dapat terjangkau dengan pengeras suara ini, bahkan kami yang mengikuti lewat live streaming hendak beribadah kepada-Mu Tuhan. Namun kami menyadari bahwa dalam hidup yang Tuhan beri dan yang kami jalani, ada begitu banyak keterbatasan, sehingga tak jarang kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, dengan berbagai macam perbuatan, tindakan yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Kami memohon Tuhan mengasihi kami, ampuni kami Tuhan, dalam kehidupan kami yang tidak layak. Kami memohon agar Tuhan layakkan kami dalam persekutuan ibadah saat ini. Kami akan membaca serta merenungkan bersama bagian dari firman-Mu. Biarlah kami terus diberi kemampuan lewat Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat memahami firman ini, agar firman ini boleh kami wujud nyatakan dalam kehidupan hari lepas hari. Dan biarlah ibadah di saat ini boleh jadi di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita di hari ini Selasa 26 Juli 2022 terambil dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. 1 Korintus pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Bagian
Firman Tuhan berkata demikian, apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu, bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan yang mau berkomitmen melakukan firman ini dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, judul perenungan kita di saat ini adalah memberi persembahan, bukan menyogok Tuhan. Nah saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, selalu identik dengan memberikan persembahan. Kita sebagai orang percaya mempunyai ciri khas bersyukur kepada Tuhan. Tetapi apakah yang kita lakukan ini memang benar-benar untuk memuliakan Tuhan? Ataukah kita hanya ingin menunjukkan kehebatan, kekayaan, kekuasaan, atau karena kita ingin meminta dan bermohon sesuatu dari Tuhan, dari apa yang kita berikan? Nah saudara-saudaraku yang kekasih, persembahan tentu kita pahami sebagai respon kita atas berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima, yang Tuhan hadirkan lewat kerja, lewat usaha, lewat profesi kita. Dan persembahan itu juga sebagai orang percaya kita pahami sebagai tanda ucapan syukur kita karena telah menerima keselamatan dari Tuhan. Tetapi melihat realitas yang ada, tak jarang juga kita menemui pemahaman-pemahaman yang salah tentang memberi persembahan. Ada yang menganggap bahwa memberi persembahan ini adalah, oh ini kok rutinitas kita sebagai orang percaya, sebagai gereja. Oh ini kok karena memang saudari dulu orang Jebeki. Oh ini kok karena tradisi gereja. Atau juga pemahaman yang salah tentang ketika orang memberikan persembahan, maka orang akan merasakan bahwa berkat akan mengikuti. Ketika kita memberikan persembahan banyak, maka kita juga akan dapat berkat banyak. Seringkali banyak orang percaya terikat dengan pemahaman-pemahaman yang salah, sehingga tak jarang ada kekecewaan ketika mereka tidak, apalagi orang percaya, tidak memahami secara baik dan benar makna memberikan persembahan yang sesungguhnya. Nah saudara-saudara, bagian firman ini menceritakan tentang orang-orang percaya yang ada di Korintus yang Rasul Paulus ia layani pada saat itu. Dan
ada persembahan natura dan in natura dalam bentuk pengakuan kepada yang berkuasa atas hidup dan mati kita sebagai orang percaya. Ada juga dalam konteks persembahan kepada raja atau kaisar di masa lalu, dan mereka memberikan persembahan karena mereka dianggap sebagai titisan dewa atau dewi dan yang mereka sembah dan yang berkuasa atas kehidupan yang ada. Sehingga Paulus mendapati bahwa banyak orang di Korintus yang masih belum memahami cara hidup orang Kristen yang benar dengan mereka memberi persembahan baik dan benar juga. Yang kita baca bahwa jemaat menyembah dan memberikan persembahan kepada dewa-dewinya melalui ibadah dan perayaan pesta pengucapan syukur yang ada. Nah, persembahan mereka berikan tentu dengan motivasi-motivasi yang berbeda. Yang boleh kita lihat, yang pertama mereka memiliki motivasi bahwa persembahan itu adalah kewajiban untuk menyenangkan dewa-dewi yang mereka sembah pada saat itu. Kemudian motivasi yang kedua agar permintaan mereka dikabulkan, agar supaya permohonan mereka dikabulkan. Dan tentu hal ini salah di mata orang percaya, orang Kristen. Makanya Rasul Paulus mengatakan bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Artinya kepada orang Kristen diingatkan agar mereka berhati-hati bergaul dengan dalam penyembahan berhala, apalagi dengan orang-orang yang beriman. Sangat jelas dicatat dalam 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Paulus secara jelas mengatakan bahwa kalau orang-orang yang bergaul dan masih terikat dengan ritus-ritus penyembahan berhala, maka tentu akan merusak kebiasaan baik mereka, termasuk apa yang telah diajar-ajarkan oleh Paulus di Korintus. Nah, dapat saja kita ikut bersama dalam ibadah seperti itu, tetapi justru yang paling utama kita tanpa kehilangan arah dan tujuan hidup, termasuk iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Nah, akan tetapi saudara-saudara, hal yang demikian memang tidak menyenangkan Allah, tidak menyenangkan Tuhan. Malahan kita justru mengecewakan Tuhan, karena kita telah menduakan Tuhan. Karena Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu, yang pasti hal-hal seperti itu akan mengecewakan hati Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari dua ayat yang kita baca saat ini, yang kita renungkan saat ini, memberi satu gambaran hidup kita sebagai orang percaya tentang bagaimana kita harus bersikap di kehidupan kita ketika kita menerima kehidupan ini, kehidupan yang Tuhan beri dengan segala bentuk berkat-berkat yang dinyatakan lewat usaha, lewat pekerjaan,
lewat profesi, dan apapun yang kita tekuni di dalam bidang pekerjaan apapun itu. Kita disadarkan tentang persembahan kita yang baik dan benar. Tentu adalah persembahan yang menyukakan hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Persembahan yang baik adalah tanda iman kita. Itulah yang telah disampaikan di dalam bagian-bagian firman Tuhan yang tak putus-putusnya kita renungkan di setiap hari-hari hidup kita, di setiap mimbar-mimbar gereja, di setiap peribadatan-peribadatan. Persembahan yang baik dan benar ketika kita memberi dengan tulus ikhlas, dan ketika kita memaknai bagaimana kita harus memberi, bagaimana kita harus merespon kebaikan Tuhan, merespon berkat Tuhan yang kita terima. Nah, orang Kristen yang beriman akan mempersembahkan semua yang terbaik kepada Tuhan, dan orang Kristen yang baik dan benar pastilah dia akan memberikan persembahan yang selalu menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman ini mengingatkan kita agar kita menyembah dan mempersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus apa yang kita miliki, termasuk kehidupan kita, sebagai respon, sebagai tanda dan wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan dari kehidupan yang kita terima, dari apapun yang kita miliki dalam hidup kita. Tentu orang sebagai orang percaya terus membawa bukan hanya harta benda lewat uang, lewat bahan natural, tetapi sesungguhnya yang kita bawa dalam hidup kita adalah persembahan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Nah, orang Kristen menyembah dan memberi persembahan atas segala sesuatu yang telah kita terima dan yang telah kita nikmati oleh karena kasih karunia Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus, lewat karya Yesus Kristus, kematian yang telah menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa dan maut. Dan kita percaya ibadah kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen adalah persembahan dan ibadah yang sejati untuk menyerahkan totalitas kehidupan kita. Nah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin.